Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Seperti apa dan bagaimana kelanjutannya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Ibu masih saja diam, melamun, bahkan sesekali aku lirik menggunakan spion tengah mobil. Sudah hampir 1 minggu, Bu. Jawabku pelan. Pakai saja teleponnya di dapur itu. Kabari keluarga kamu di kampung. Pasti rindu sekali dengan anaknya. Sama seperti saya, semua orang tua itu. Ucap ibu. Baik Bu, besok aku telepon orang di sana untuk mengabari. Sepertinya ibu tidak enak badan. Tanyaku pada ibu. Dan tidak ada sama sekali jawaban dari ibu. Bodoh sekali, aku harus bilang seperti barusan. Ucapku dalam hati. Hampir 20 menit tetap tidak ada jawaban dari ibu. Tidak tahu apa yang ibu pikirkan apa. Tatapannya kosong. Tidak lama aku sudah memasuki perumahan, di mana rumah saudara ibu yang dituju. Dan tidak lama, Mang Rusdi kembali membukakan gerbang dan tersenyum ke arahku. Kamu langsung pulang aja, Pur. Nanti kalau ibu pulang, ibu telepon Bi Inah. Ucap ibu yang kemudian turun dari mobil setelah aku bukakan bagian kedua pintu mobil itu. Karena memang sudah sangat malam juga, segera aku parkiran mobil dan pamit juga pada Mang Rudi. Buru-buru sekali, tidak ngopi dulu, Pur. Ucap Mang Rusdi. Lain kali ya, Mang. Ibu langsung menyuruh aku pulang. Jawabku sambil bersalaman pada Mang Rusdi. Di perjalanan, aku jadi khawatir dengan kondisi ibu yang seperti itu. Apa karena Desita sakit mungkin? Tidak lama karena jalanan kosong dan aku sedikit menambah kecepatan. Tidak seperti perjalanan berangkat. Aku sudah melewati pos security perumahan. Dan aku turun, menekan bel gerbang. Tidak lama juga Bi Inah membukakan kunci dan aku bukakan gerbang. Cepat sekali, Pur. Kalau mau makan, udah ada, Pur. Bibi gak kuat, baru saja macam barusan mau tidur lagi. Ucap Bina. Iya, Bi, tidak apa-apa. Nanti saja kalau mau aku makan. Biar aku saja yang beresin garasi, Bi. Jawabku. Segera aku masukkan mobil ke dalam garasi, memastikan gerbang sudah dikunci dan mengunci garasi. Ketika aku melihat ke arah belakang mobil, seperti ada kotor debu yang sangat kental. Pikirku mungkin barusan di jalan. Mungkin aku lap-lap. Tiba-tiba, lampu garasi mati begitu saja. Membuat aku kaget bukan main. Tumben, pikirku. Aku nyalakan lagi. Ketika tatapanku mengarah ke pojokan garasi pada kursi tua itu. Kenapa jadi berubah posisinya? Segera aku benarkan kursi itu. Bisa berubah begitu. Apa Bi Inah yang membenarkannya? Ucapku dalam hati. Selesai mengelap bagian belakang mobil, segera aku rapikan semuanya. Baru saja melangkah masuk ke dalam, tiba-tiba lampu garasi kembali mati. Apa ada yang konslet? Aku berjalan kembali ke arah on-off listrik. Aku tekan-tekan tidak hidup masih gelap. Sekali aku tekan, menyala, dan aku percaya tidak percaya. Dengan apa yang aku lihat, pada kursi pojokan garasi yang sebelumnya, aku benarkan posisinya itu. Segera aku berjalan cepat meninggalkan garasi, berjalan sangat cepat. Apa benar yang aku lihat barusan? Ucapku dalam hati, sambil minum air putih. Siapa sosok itu? Rambutnya menutupi bagian kepala dan menggunakan baju putih yang sudah kotor dengan tanah. Tiba-tiba, tanpa ada angin, pohon itu bergerak kembali dengan perlahan. Ini kali kedua aku melihatnya. Bulu pundakku kembali berdiri. Dan ini rasa takut yang benar-benar paling takut. Apalagi posisinya duduk. Di kursi yang sebelumnya, aku punya niatan untuk aku bersihkan.
Karena masih takut, segera aku masuk kamar. Melihat jam sudah dini hari. Baru saja aku mengganti salin untuk tidur, aku mendengar tangisan perempuan. Aku segera membuka kembali pintu. Dan ini kali kedua aku melihat sosok perempuan itu duduk di kursi meja makan, membelakangi aku. Aku tutup kembali pintu. Apalagi ini? Benar-benar itu siapa? Dan kalau itu adalah makhluk lain, kenapa harus kepada aku menunjukkan wujudnya? Ucapku sambil duduk di kasur. Suara tangisan itu masih saja aku dengar. Bahkan mungkin kalau Bi Inah bangun pasti mendengarnya. Suaranya semakin pelan dan tiba-tiba menghilang, membuat aku sedikit tenang. Bahkan niat untuk mengambil minum pun aku urungkan dan segera aku paksakan tidur malam ini. Dengan ketakutan yang bukan lagi menghampiriku, tapi sekarang ketakutan itu bersamaku. Aku dibangunkan oleh Bi Inah yang sampai harus masuk pada kamarku dan cukup khawatir dengan keadaanku yang terbangun dengan keringat yang sangat banyak. Karena memang bajunya aku gunakan saja sampai ada bekas basahnya. Bi Inah khawatir aku sakit. Aku jelaskan, aku baik-baik saja. Setelah itu, aku mandi pagi hari dan sudah terlewat waktu sholat subuhku. Kenapa setiap malam mengalami hal-hal aneh seperti itu? Tidurku jadi seperti ini. Apalagi barusan keringatku sangat banyak. Ucapku sambil makan pagi. Setelah itu, aku melanjutkan aktivitas biasanya. Saat sedang menyiram bunga, aku teringat omongan ibu untuk mengabari keluarga aku di kampung. Setelah izin sama Bi Inah dan dikasih tahu caranya menggunakan telepon rumah, aku mengerti. Dan Bi Inah juga memberikan saran yang sama padaku. Aku ke kamar untuk mengambil nomor yang sebelumnya Mang Karta berikan padaku. Pada saat itu sebelum Mang Karta pulang ke kampung. Segera aku pijit satu persatu nomor yang ada dalam secari kertas yang aku pegang. Satu persatu nomor selesai. Dan benar saja, telepon itu langsung terhubung. Assalamualaikum Mang Dadang, ini Purnama, ucapku. Pur, apa kabar? Udah ada 2 hari Basura menanyakan sudah ada telepon belum dari kamu. Karena memang sebelumnya Karta bilang sudah kasih nomor Mamang ke kamu, jawab Mang Dadang. Baik Mang, alhamdulillah. Oh iya, Abah sampai gitu Mang. Duh, maaf Mang, baru bisa telepon sekarang Purnama. Kapan ya bisa ngobrol sama Abah? Tanyaku. Begini saja Pur, 20 menitan lagi kamu telepon Amang mau ke rumah Abah, nanti Abah kesini. Gimana? Tanya Mang Dadang. Oh baik Mang, 20 menit lagi aku telepon lagi ya, jawabku sambil telepon tiba-tiba mati. Aku tidak menyangka Abah sampai segitunya menunggu kabar dari aku. Untung saja ibu dan Bi Inah mengizinkan aku menggunakan telepon rumah ini. Tidak lama aku sambil membereskan garasi dan kembali melihat ke arah kursi yang membuat aku malam kemarin ketakutan. Jika siang seperti ini, kesan menyeramkan sama sekali tidak aku rasakan. Kenapa malam itu di sini sangat seram sekali? Ucapku sambil mengecek dan menyalamatikan kembali lampu garasi, sekedar memastikan. Sudah Pur, telepon orang di kampung. Kenapa lampu garasi kamu itu matikan begitu? Tanya Bi Inah heran. Tidak apa-apa Bi, semalam mati soalnya. Belum Bi, sekarang baru mau bicara sama Abah, ucapku sambil langsung kembali ke arah telepon dapur. Sudah 1 kali aku hubungi tidak diangkat. Aku coba sekali lagi, baru diangkat. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam. Benar-benar suara yang aku kenal sekali. Dari serak-seraknya dan dari nadanya aku tahu ini adalah Abah. Abah, maafkan Purnama baru kasih kabar dan telepon. Maafkan ya Bah, Abah sehat. Ibu, bapak dan keluarga Mang Karta gimana Bah? Ucapku sambil menahan air mata karena benar-benar merasa berdosa. Alhamdulillah sehat. Istri Karta juga sehat, sekarang sudah mulai membaik.
Walau menuju sembuh masih cukup lama, Pur. Apa tidak enak hati? Sudah 3 malam. Terakhir mimpi kamu diikuti terus sama perempuan cantik. Tapi sayangnya perempuan itu bukan di alam kita, ucap Abah. Bah, aku sudah tidak kuat. Aku pengen cerita di rumah ini. Aneh, ada Nek Raras namanya, sedang sakit. Aku tidak tahu sakit apa, Bah. Aturannya, aku sama sekali tidak boleh masuk ke rumah utama. Hanya di dapur, musola, kamar dan garasi saja, Bah. Ucapku pelan karena takut terdengar omonganku oleh Bina. Karta sudah cerita semuanya tentang rumah itu. Bagaimana Karta bisa kuat lama di situ karena kebutuhan? Iya, Nek Rara sakit bukan sakit biasa, Pur. Tapi sayangnya anak-anak hanya percaya kepada medis saja. Padahal ada bagian lain yang sudah jatahnya. Selain medis, Abah yakin kamu bakal merasakan kejanggalan. Kalau kamu buka tas, di situ ada tasbih yang sudah Abah simpan. Dan ada bacaan yang harus kamu baca setelah sholat. Kasihan wanita itu, ucap Abah yang sangat khawatir padaku. Wanita itu siapa, Bah? Tanya aku penasaran dan mulai berat sekali punggungku seperti ada yang menduduki. Aku bahkan tidak menyangka Abah akan langsung percaya dengan apa yang aku omongkan. Karena sebelumnya aku tidak pernah sama sekali mengalami hal seperti ini dan membahasnya dengan Abah. Walau banyak yang bilang Abah adalah orang yang bisa kepada hal-hal seperti itu. Yang ada di dalam mimpi kamu, yang pernah kamu lihat. Jangan takut, Pur. Doakan, dia minta doakan Purnama. Kasihan. Keluarga majikan kamu cuci tangan, ucap Abah. Kemudian tiba-tiba telepon terputus begitu saja. Segera aku hubungi kembali dan tersambung. Cuci tangan seperti apa, Bah? Tanyaku yang masih yakin Abah yang angkat telepon aku. Abah di sini berdoa untuk keselamatan kamu. Jangan ikuti rasa penasaran kamu. Jika jatah kamu di rumah itu adalah untuk membuka semua luka yang pernah keluarga majikan kamu lakukan, lakukanlah. Menolong dan mendoakan tidak selalu untuk orang yang masih hidup, Pur. Sudah dulu, 5 hari lagi kamu hubungi Mang Dadang dan Abah. Nanti ada yang mau bicarakan lagi. Abah tahu dari cerita Karta dan sakitnya istri Karta tidak masuk akal sama. Kamu baik-baik bacakan wirid apa yang ada dalam tas kamu itu dan doakan perempuan itu. Kasihan, Pur, ucap Abah dengan perlahan. Baik, Bah, doakan aku juga. Salamkan sama ibu dan bapak juga. Salamkan sama ibu dan bapak juga, Mang Karta. Makasih, bilang sama Mang Dadang, Bah. Ucapku terbata-bata sambil meneteskan air mata. Aku langsung duduk dan melamun di meja makan dengan air mata yang terus mengalir. Mungkin iya, ini adalah jatahku. Segala apa yang Abah bicarakan, aku sangat percaya, walau sangat singkat. Penjelasan itu membuat aku paham, seperti jawaban yang selama ini mengganggu pikiranku. Cuci tangannya Abah bilang, walau tidak jelas dan mimpi yang sebelumnya aku alami, serta kejadian menakutkan yang sudah aku lewati, atas izin dan kehendak yang kuasa, tidak akan terjadi dan pasti ada tujuan, walau harus diuji dengan hal-hal seperti ini. Kenapa jadi ngelamun gitu, Pur? Sudah telepon orang di kampungnya, ucap Bibi sambil menepuk pundakku. Bibi, kaget aku. Sudah, Bi, alhamdulillah pada sehat. Dan Abah juga senang dapat kabar dari aku. Ucapku masih saja memikirkan apa yang sebelumnya Abah ucapkan. Tiba-tiba Bi Inah duduk di kursi dekatku dengan tatapan yang antusias. Dengar cerita dari Karta, katanya Abah Purnama bisa nyembuhin orang sakit gitu ya. Pakai cara-cara tradisional. Katanya juga Abah Purnama bisa gitu sama halal gaib. Bener itu, Pur? Tanya Bi Inah tiba-tiba. Bahkan aku kaget dengan pertanyaan Bi Inah. Kemudian
Aku juga mewajarkan, karena mungkin itu yang diketahui Mang Karta. Jujur Bi, walau aku cucu yang paling dekat dengan Abah, malah aku tidak terlalu tahu. Walau benar suka, banyak orang yang datang ke rumah Abah. Tapi soal yang kedua, ke hal gaib, malah aku sama sekali tidak tahu. Abahnya yang paling dituakan saja di kampung Bi. Kenapa emangnya? Tanyaku pada Bina. Bina kemudian terdiam dan langsung menggelengkan kepala saja. Sama seperti obrolan sebelumnya, beberapa detik aku dan Bina tidak ada lagi ucapan yang lain. Tidak apa-apa Pur, lagian bukan urusan kita. Bibi hanya merasa kasihan saja dengan sakitnya nenek. Bibi sudah 8 tahun di sini dan sudah Bibi bilang sama kamu selama itu juga kondisi nenek tidak pernah baik. Sudah beberapa tenaga medis bahkan terus melakukan pengobatan dan lainnya. Tapi sayang, kondisinya tetap sama Pur, ucap Bina dengan perlahan. Sakit apa emang Bi? Mohon maaf sebelumnya aku bertanya seperti ini. Bibi tidak usah marah. Aku orang yang cukup mengerti dan tidak selalu mencampuri urusan orang lain Bi. Ucapku memberikan pengertian pada Bina dengan tenang. Bibi tidak tahu dan tidak dikasih tahu sama ibu. Bibi hanya memberikan obat yang disuruh ibu saja Pur. Makanya ketika Bibi dapat cerita soal abah kamu dan kamu yang menggantikan Karta, Bibi senang dan berharap bisa abah kamu yang mengobatinya dengan cara lain. Soalnya Bibi sudah sering sekali mendapat gangguan yang aneh, ucap Bina. Aku langsung terdiam. Apa Bibi sama denganku, gangguan yang sama? Ucapku dalam hati. Walau itu hanya sekali semenjak Bibi di sini, apalagi awal-awal kesini, pertama kali merawat nenek 8 tahun ke belakang itu. Dan ketika itu awal gangguan yang benar-benar terjadi, walau tidak sering, hanya sesekali saja. Ucap Bina menjelaskan dan benar-benar seperti orang ketakutan. Sampai seperti itu Bi, kenapa Bibi berani bercerita seperti ini kepada aku Bi? Tanyaku dengan tidak enak. Karena Bibi tahu betul kejadian malam pertama kamu di sini. Ketika kamu sejujur itu menjelaskan kepada Bibi, Bibi percaya, dan itu yang sering Bibi dengar juga, kejadian pohon itu. Bibi sudah sangat sering sekali Pur, ucap Bina sambil menunjuk pohon itu. Maaf Pur, awalnya Bibi mengira hal lain kepadamu dan tidak terlalu percaya Karta. Tentang kamu yang memang sangat baik dan bisa diatur. Seminggu ke belakang Bibi juga tahu kejadian lampu garasi itu karena bukan kamu mengecek listrik saja, karena memang ada hal yang aneh saja Pur, ucap Bina menghela nafas dalam-dalam. Tiba-tiba suasana siang ini di meja makan dapur yang aku rasakan sangat tidak enak. Bukan apa yang sedang aku obrolkan, lebih kepada suasananya menjadi mencekam sekali. Apalagi ini siang hari. Bi, kursi yang di garasi itu? Tanyaku sambil menunjuk ke garasi. Kursi itu... ucap Bina terputus dan kembali menarik nafas dalam-dalam. Iya, kursi itu. Semenjak Bibi kesini, sudah tersimpan di situ Pur. Bibi bahkan tidak tahu sama sekali. Tapi, pernah satu waktu, amang kamu mau membuang kursi itu. Tiba-tiba, maaf, tidak tahu kenapa. Mudah-mudahan bukan hal yang bersangkutan. Tapi tiba-tiba, istri amang kamu sakit tidak wajar di kampung itu Pur, ucap Bina meneteskan air mata. Pantas saja, gangguan itu berawal dari rasa ingin tahuku soal nenek dan soal ketertarikan pada kursi itu, sehingga kejadian selanjutnya menakutkan. Maaf sekali Bi, Bibi awal bisa kerja di sini bagaimana? Tanyaku. Tidak apa-apa, Bibi sekarang terbuka saja.
Bibi dulunya bukan kerja di sini, Pur. Bibi waktu muda ikut kerja dengan ibu Bibi di rumah Nek Raras di kota es. Dulunya ibu Bibi yang bersama Nek Raras dengan suaminya. Tidak lama Nek Raras sakit-sakitan 15 tahun kebelakang itu, dan ibu Bibi meninggal setelah mengurus Nek Raras sakit selama 7 tahun, Pur. Selanjutnya Bibi lah yang mengurusnya, dan setelah ibu Bibi meninggal, Nek Raras dipindahkan ke sini dengan ibu Sekar, anak paling besarnya. Ucap Binah menjelaskan. Nenek sudah sakit dari tahun 1988 berarti ya, Bi? Ucapku dengan gemetaran. Setelah menghitung mundur dari tahun ini. Iya, Pur. Karena tahun 1997 ibu Bibi meninggal, masih ingat dengan tahunnya. Dan di tahun itu juga Nek Raras pindah ke sini. Waktu itu rumah ini masih pembangunan terakhir. Bibi ingat sekali itu, Pur. Jawab Binah, kembali meneteskan air mata perlahan. Baiknya sekarang gimana ya, Bi? Sudah lama sekali ternyata ya, Bi. Maaf, aku baru tahu, Bi. Dan seharusnya mungkin aku tidak tahu. Ucapku penuh rasa tidak enak. Tidak apa-apa, Bibi sudah terlanjur cerita, Pur. Dan Bibi sedikit lega, hanya Karta dan kamu yang mengetahui hal ini. Tapi ingat, jangan karena kamu tahu semuanya tentang hal ini, kamu jadi merasa ditumbalkan oleh Karta kerja di sini. Dan masuk ke dalam kondisi ini, Pur. Karta orang baik, sama denganmu. Kasihan istrinya, tidak tahu apa-apa. Soal kursi itu, semoga istri Karta bukan karena hal itu sakitnya ya, Pur. Ucap Binah dengan perlahan. Aku langsung terdiam. Apa secepat ini? Aku mengetahui hal ingin aku ketahui tanpa harus bertanya. Benar, apa kata Abah di telepon? Jika jatahku yang harus tahu tentang ini, kenapa tidak? Jika tujuannya memang baik. Kemudian Binah tetap meneteskan air matanya. Aku tidak kuat melihat orang tua seperti Binah yang sudah seperti ibuku sendiri ini. Segera aku menenangkan, dan semoga kejadian-kejadian yang Binah lalui adalah berkah, karena semoga juga itu adalah bagian daripada ibadah Binah merawat Nek Raras yang sakit. Lama sekali obrolanku hari ini dengan Binah, dan ini pertama kali obrolan itu terjadi dengan hangatnya. Walau masih menyimpan pertanyaan lain setelah mengetahui hal baru tentang apa yang Abah ucapkan. Cerita dari Binah soal waktu nenek sakit. Segera aku ke kamar untuk memastikan apa yang sebelumnya Abah katakan soal tasbih yang sebelumnya sudah Abah simpan di tas yang aku pakai membawa salin dari kampung ke rumah ini. Benar saja ada. Dan benar juga ada beberapa tulisan Al-Quran yang akan aku bacakan untuk mendoakan yang kata Abah soal wanita itu. Hari-hari selanjutnya tidak ada sama sekali gangguan, dan rasa ketakutan itu datang lagi kepadaku. Karena aku sangat percaya kepada Abah, surat yang Abah tulis serta tasbih yang Abah berikan kepadaku terus aku gunakan. Kapan Abah simpan di tas aku ya tasbih ini? Ucapku yang teringat waktu keberangkatan. Malam itu Abah tidak benar-benar ke kamarku. Bahkan ibu sudah tidak ada di rumah semenjak aku mengantarkan ke rumah saudaranya itu. Terhitung sudah 5 hari. Memang membuat aku jenuh bekerja di ini aja. Hanya memanaskan mesin mobil, menyiram bunga, dan menyalakan air mancur beserta lampunya saja. Siang ini, waktu aku sedang membereskan ranting-ranting pohonnya di dapur itu, karena memang aku sedikit memanjat, tiba-tiba Binah berteriak. Turun dulu, Pur. Ini ada telepon dari Kang Dadang. Katanya saudara kamu dari kampung. Teriak Binah. Segera aku turun dan menghampiri Binah dengan cepat. Mana, Bi? Ucapku. Sebentar lagi telepon lagi. Tunggu saja di sini, Pur. Bibi mau nyapu bagian dalam rumah. Ucap Binah. Terbayang sekali rumah yang sebegitu besarnya disapu sama Binah, pikirku. Walau selama ini aku belum mengetahui isi rumah itu dan tidak sama sekali niatanku untuk masuk. Akhirnya telepon yang aku tunggu berbunyi.
Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam Pur, gimana kamu lupa apa? Kata abah kan 5 hari lagi kamu telepon. Mang Dadang nungguin, kasihan karena udah janji, ucap abah. Ya Allah, maaf bah lupa aku. Iya ya, sekarang udah 5 hari. Maaf bah. Gimana bah? Tanyaku. Pur, kalau wanita itu hadir dalam mimpi kamu, tidak usah takut sama sekali ya. Ikuti saja. Lagian abah bantu juga di sini. Alhamdulillah, istri Karta semakin membaik. Kalau kamu tahu penyebabnya, pasti kamu bakalan terkejut. Ini soal dendam Pur. Takutnya abah juga salah namanya, juga sama manusia. Makanya kamu minta agar dilindungi dari segala bahaya, ucap abah. Dendam bagaimana abah maksudnya? Tanyaku. Seperti ada luka lama Pur, luka kesakitan, lalu penyiksaan. Tapi abah tidak mau seuzon. Itu hanya hasil usaha abah berdoa dan meminta sama yang kuasa. Walau kata orang-orang abah bisa sama hal-hal seperti itu karena kelebihan yang diberikan Allah saja Pur. Begini Pur, terus saja doakan wirid yang abah kasih setelah sholat, kemudian tambah dengan sholat malam di waktu yang kamu bisa saja, ucap abah menjelaskan. Iya bah, tadi teriakan yang pernah aku dengar. Terus ada mimpi dengan sosok Bina yang mau entah bagaimana. Sosok nenek tua itu membawa gunting. Mukanya menyeramkan sekali bah. Masih ada goresan darah yang bercucuran. Purnama ingat sekali bah, jawabku, masih mengingat sekali kejadian mimpi itu. Tiba-tiba abah terdiam. Tidak ada suara sama sekali. Bah, ucapku. Iya Pur, benar itu mimpi kamu. Semoga sama dengan yang dimimpi abah. Kamu ingat-ingat, ini hafalkan, pendek sekali suratnya. Setelah telepon ini nanti mati, kamu tulis, takutnya lupa. Bacakan ketika sholat malam itu ya. Insya Allah baik-baik saja kamu di situ. Karta cerita banyak soal Bina juga. Sudah, jangan suka diatur oleh nafsu. Kalau sudah jatahnya, apapun juga untuk kamu. Pasti untuk kamu Pur. Lakukan yang seharusnya kamu lakukan saja. Abahnya benar-benar khawatir saja dengan keadaan kamu di situ Pur. Makanya seperti ini. Sisanya ada apa-apa jangan lama-lama telepon lagi Mang Dadang ya, ucap abah menjelaskan. Aku hanya setuju dan mengingat surat yang abah berikan. Setelah itu abah bercerita juga soal ibu dan bapak aku yang baik-baik saja, bahkan tidak tahu persoalan ini. Karena untuk supaya tidak khawatir saja dengan keadaan aku di sini. Selesai telepon dari abah, aku langsung ke kamar dan menuliskan surat yang abah berikan. Di kamar aku berpikir tentang dendam yang abah bicarakan. Apa memang ada luka lama? Seperti apa dendam tersebut? Hari ini berjalan dengan cepat. Kembali membantu Bina saja, tanpa ada pekerjaan lain. Di waktu-waktu biasanya, Bina kembali mengantarkan makan ke dalam, ke kamar Nek Raras. Sementara aku benar-benar dibuat jenuh, apalagi rumah sebesar ini, hanya aku, Bina dan Nek Raras saja yang mengisinya. Sampai sudah 4 hari dari telepon abah itu, benar-benar tidak ada kerjaan sama sekali. Hanya beberapa kali aku melihat dokter datang dan langsung bersama Bina. Bahkan Bina tidak berbicara banyak tentang dokter itu sama sekali. Salat malam terus aku lakukan, walau tidak pernah pada jam yang sama. Karena memang istirahat yang aku lakukan benar-benar cukup. Sampai pada hari ini, di pagi hari, setelah selesai seperti biasa pekerjaanku, aku berpikir dari cerita awal ke sini, Bina dari awalnya meninggalnya, ibu Bina, dan juga sakitnya Nek Raras yang bertahun-tahun itu. Apa ada kaitannya dengan omongan abah? Luka kesakitan, luka penyiksaan dengan sekali mimpi yang aku alami, ucapku dalam hati. Saya cukupkan dulu ceritanya.
Tetap nantikan cerita di video selanjutnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.